Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Etni Rohmatika dengan NIM E100 190 113 dari kelas D Perencanaan dan Pengembangan SDM. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tren upah di Indonesia. Mayoritas pekerja di Indonesia memiliki jam kerja yang lama dengan upah yang tergolong rendah. Maka peningkatan produktivitas menjadi unsur penting untuk menuju perekonomian yang lebih kompetitif dan sejahtera. Produktivitas pekerja ditetapkan sebagai PDB per pekerja. Telah mengalami peningkatan secara bertahap dari waktu ke waktu di Indonesia, di mana tingkat produktivitas di sektor industri hampir 2 kali lipat produktivitas sektor jasa dan 4 kali lipat produktivitas sektor pertanian. Sebagai contoh, dari tahun 2005 hingga 2009, tingkat produktivitas meningkat rata-rata 3,3% per tahun. Dari tahun 2010 hingga 2013, tingkat produktivitas meningkat rata-rata 5,1% per tahun. Tren ini sebagian dikarenakan investasi di bidang infrastruktur, serta perubahan struktural di mana terjadi peningkatan jumlah pekerja di sektor industri dan sektor bernilai tambah sementara kerjaan di sektor pertanian dengan nilai tambah yang lebih kecil mengalami penurunan. Peningkatan produktivitas pekerja dapat dibagi dengan pekerja melalui berbagai mekanisme. Bagi pekerja sendiri dengan upah yang lebih tinggi, perbaikan kondisi kerja, jam kerja yang lebih singkat, dan atau investasi di bidang sumber daya manusia. Sedangkan bagi pengusaha, dengan tingkat pertumbuhan upah real dengan tingkat produktivitas menunjukkan biaya tenaga kerja yang stabil secara real, atau dengan tingkat pertumbuhan keuntungan seiring dengan peningkatan produktivitas. Dengan berbagai hasil yang dilakukan, juga akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, karena upah yang lebih tinggi untuk pekerja akan meningkatkan daya beli mereka, sehingga dapat memperkuat konsumsi domestik dan meningkatkan standar kehidupan mereka. Di samping itu, tingginya ketidaksetaraan di Indonesia membutuhkan perhatian dari para pembuat kebijakan. Upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mengaitkan upah dengan produktivitas membutuhkan lembaga penetapan upah yang kuat dan mampu mendukung perundingan bersama dan penetapan upah minimum. Indonesia berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selama satu dasawarsa ini, serta peningkatan produktivitas pekerja secara konsisten. Namun, tingkat pertumbuhan upah di negeri ini masih tetap merupakan hal yang perlu diperhatikan. Mekanisme penetapan upah minimum adalah mekanisme paling penting yang menentukan kenaikan upah di Indonesia. Walaupun upah minimum sudah dinaikkan, namun tingkat pertumbuhan upah rata-rata masih berjalan lambat sementara kesenjangan antara upah minimum rata-rata dengan upah rata-rata semakin kecil dari waktu ke waktu. Berikut merupakan tren tingkat pertumbuhan nyata upah minimum dan upah rata-rata pekerja 2004 dari 2004 sampai 2014. Antara tahun 2010 dan 2014, upah minimum nasional meningkat rata-rata sebesar 6,5%, sedangkan upah rata-rata nasional meningkat sekitar 2,4% pada periode yang sama. Kemudian, sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan upah yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan upah rata-rata. Tren ini menunjukkan ketergantungan besar terhadap penetapan upah minimum dan menunjukkan perlunya upaya untuk memperkuat tawar-menawar upah secara kolektif agar dapat meningkatkan pertumbuhan upah rata-rata. Di samping memahami tren upah minimum dan upah rata-rata, kita juga perlu memahami distribusi upah. Pada Agustus 2014, upah rata-rata pegawai tetap adalah sebesar Rp1.952.589 dan 66,4% pegawai tetap memperoleh upah lebih kecil dari upah tersebut. Upah rata-rata pegawai tetap adalah sebesar Rp1.425.000 pada Agustus 2014
Dan ini jauh lebih rendah dari upah rata-rata. Perbedaan antara kedua angka ini menunjukkan bahwa distribusi pegawai tetap berdasarkan tingkat upah adalah sangat tidak seimbang, karena masih banyak pegawai tetap yang memperoleh upah lebih kecil. Berikut merupakan presentase pegawai tetap dengan upah rendah dari tahun 1996 sampai 2014. Upah rendah ditetapkan sebagai proporsi pegawai tetap yang upahnya sama atau lebih kecil dari 2/3 upah rata-rata pegawai tetap. Ini adalah ukuran yang dapat membantu mengukur pertumbuhan kesenjangan upah. 1/3 pegawai tetap, yaitu 33,6% di Indonesia memperoleh upah yang rendah, di mana pekerjaan dengan upah rendah bergerak cepat selama beberapa tahun belakangan ini. Pekerja berupah rendah secara tidak proporsional juga cenderung didominasi kalangan perempuan. Banyaknya pekerja yang memperoleh upah rendah di Indonesia merupakan hal yang mengkhawatirkan, karena upah rendah akan memperbesar risiko seseorang menjadi rentan. Pertumbuhan upah di Indonesia masih tertinggal, dan ini tidak terkait pertumbuhan upah minimum yang terlalu tinggi. Kebijakan khusus perlu diambil guna mengatasi masalah banyaknya pekerjaan berupah rendah di Indonesia, karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin kemajuan di bidang ini. Untuk mengurangi insiden upah rendah, penting untuk memperkuat daya saing dan produktivitas pekerja Indonesia, karena pekerjaan berupah rendah dapat mengakibatkan penurunan keterampilan pekerja, serta menjadi sinyal bagi pengusaha bahwa pekerja tersebut memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Kedua faktor ini akan mengurangi kemungkinan pekerja berupah rendah untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Tingginya insiden upah rendah di Indonesia mungkin terkait dengan persoalan kepatuhan terhadap peraturan upah minimum, di mana 51,7% pekerja tetap memperoleh upah di bawah upah terendah yang diwajibkan undang-undang pada Februari 2015. Kepatuhan terhadap ketentuan upah menunjukkan pola perputaran sepanjang tahun, di mana tingkat kepatuhan terendah terjadi pada Februari dan tertinggi pada Agustus. Hal ini menunjukkan adanya jeda waktu dalam menerapkan penyesuaian upah oleh perusahaan. Kebijakan untuk mengatasi masalah upah rendah dan kepatuhan terhadap peraturan upah minimum mencakup upaya memperkuat pasar tenaga kerja, terutama pengawasan ketenagakerjaan, untuk memastikan pengusaha mematuhi ketentuan upah minimum, serta memberi kesempatan bagi pekerja untuk terlibat dalam kegiatan belajar seumur hidup melalui program pendidikan dan pelatihan lanjutan. Dikarenakan sifat pasar tenaga kerja di Indonesia yang dicirikan melalui tingginya insiden upah rendah, tingginya pekerjaan rentan dan informalitas, serta keterbatasan kapasitas dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan, maka upah minimum tidak dapat memenuhi perannya sebagai upah jaring pengaman. Ini berarti bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dan sistem penetapan upah formal belum tentu mengalir ke pekerja miskin, yang kebanyakannya bekerja di sektor perekonomian informal di pedesaan, di mana peraturan tenaga kerja sulit diterapkan. Upah minimum di Indonesia ditetapkan melalui proses tahunan yang dipimpin Dewan Pengupahan Daerah atau desentralisir, yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang memperkirakan angka yang dibutuhkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak atau KHL di suatu provinsi atau kabupaten tertentu. Meskipun demikian, keputusan tentang besaran upah minimum bersifat politis dan diambil oleh gubernur atau wali kota. Dari waktu ke waktu, muncul perbedaan antara KHL dengan upah minimum. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang penetapan upah minimum menyebutkan bahwa upah minimum provinsi harus sama dengan penilaian KHL tingkat provinsi agar dapat menutup kesenjangan ini. Sebagai contoh,
Ada perbedaan besar dalam hal besaran upah minimum di seluruh Indonesia, di mana Jawa Tengah memiliki upah minimum terendah, yaitu Rp910.000, sedangkan di DKI Jakarta memiliki upah minimum tertinggi, yaitu Rp2.441.301 pada tahun 2014, atau 2,7 kali lebih tinggi, kendati jarak kedua provinsi hanya terpaut 300 km. Perbedaan biaya memainkan peran penting seperti halnya besar perekonomian informal dan faktor pasokan yang lain. Masalah penetapan upah minimum juga menimbulkan beberapa kasus yang luar biasa, sehingga perlu dilakukan perundingan dan koordinasi lebih lanjut dalam menetapkan upah minimum, agar upah minimum dapat memenuhi fungsinya sebagai upah jaring pengaman dan bukan sekedar upah biasa. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.